Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bersama saya Gulo dari Jadi PNS dan sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia, Dr. Gamal Albin Said, seorang founder Malang Cerdas sekaligus CEO Indonesia Medica dan banyak hal lainnya ya yang nanti akan kita bahas di sini. Sudah bersama kita Mas Gamal, saya panggil Mas Gamal. Halo Mas Gamal, apa kabar? I'm good, thank you, Mas. How about you? I'm very good. Thank you for asking Mas Gamal dan terima kasih juga Mas Gamal udah mau sharing kepada kita di sini bagaimana perjuangan seorang dokter Gamal sampai saat ini. Mas Gamal kalau dilihat nih sejajaran prestasinya ya di sosial media, LinkedIn dan Instagram itu banyak banget. Dari semua pencapaian dokter Gamal ini bagaimana sih semua pencapaian itu memberikan perubahan bagi hidup seorang dokter Gamal? Yeah, very good point. Yeah. Uh, First of all, maybe the most important point is focus on divine calling. Jadi ada satu teori di Harvard University ya yang dibuat Tal Ben Shahar namanya. Mhm, Dia share tiga value kan, pleasure, strength, meaning ya. Jadi saya yakin when our interest intersect with mastery and then get partner up with sincerity, you will see that God empower you. Ketika kesukaan bertemu dengan ketangguhan, lalu kita bungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Jadi itu hal yang mungkin selama ini betul-betul saya pegang ya, fokus ke divine calling. mhm, Akhirnya tanpa sadar saya sadari ya, itu betul-betul memberikan banyak kesempatan ya. Mungkin kalau sekarang di teori yang lainnya ikigai ya. Ikigai kan lihatnya empat hal: what you love, what you are good at, what the world needs, and what you can be paid for. Jadi of course the way of life tadi akhirnya kan membuat kalau orang mungkin pernah tahu ketika saya dapat penghargaan dari Raja Charles, terus dari diapresiasi ya Presiden Rusia Vladimir Putin dan mhm, berbagai negara. Dan kunci pertamanya di sana memang kalau saya belajar fokus ke divine calling atau ikigai ya, atau passion ya. Saya yakin if you follow your passion, many people impact will follow you. Jadi kalau kita ikuti passion kita, maka finansial hanya masalah waktu. Nah, yang kedua, ini lebih ke arah hikmah besar sih sebenarnya soal pencapaian itu ya. Bayangkan saya tinggal di Malang, Mas Gulo ya, jauh dari ibu kota, ya, jauh dari apa hiruk pikuk media ya. Tapi tiba-tiba diundang makan malam Raja Charles dua kali kan, terus dapat dan berbagai negara kasih support ya. Ibaratnya di benua Amerika aja tiga negara tuh kasih apresiasi dan dukungan ya. Amerika Serikat waktu itu Next Gen sama California University, mhm, terus Peru Global Development Network sama CEMEX ya di Meksiko. Kan jauh sekali ya, tapi mereka bisa memberikan. Nah ini hikmah buat anak-anak muda sebetulnya. mhm, Bahwa saya yakin yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Dan kalau ditanya gimana mengubah kehidupan, ya of course ya, saya tuh memang dari dulu itu suka menginspirasi mas ya. Jadi bukan motivasi sebetulnya. Kalau orang motivasi kan lewat kata-kata ya. mhm. Nah saya tuh suka inspirasi sampai saya pernah datang waktu kuliah ke ruang dosen saya. Saya bilang dok saya tuh ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi mas. Saya bangun jam 1 malam mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan di situ saya gak kebayang ya sampai akhirnya bisa belasan negara kan. Termasuk mungkin kalau teman-teman yang ada satu panggung terbesar kedua ya yang saya pernah Mhm. inspirasi itu di satu stadion yang dipakai Piala Dunia di Sochi ketika Wow. itu. Dan itu betul-betul akhirnya dia membuka banyak kesempatan. Dan kalau ditanya mengubah hidup, of course ya, poin pertama akhirnya tadi ya keinginan saya untuk inspire people itu bisa terrealisasi. Karena memang prinsip saya itu I don't collect award ya, I collect inspiration. Once my collection is large enough, I'm going to inspire the people to follow Mhm, them. Dan ini hikmah besarnya sebenarnya yang kedua ya. Eh, Bahwa jadi gini, sebelum saya terima penghargaan dunia, mhm. kata-kata inspiratif terdengar hambar. Oke. Setelah ada penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif ya. Jadi yang orang butuhkan itu bukti kan. Nobody is going to believe in you until you are already done it. Jadi nggak Mhm, ada yang percaya sama kita sampai kita benar-benar membuktikannya ya. So my maybe simple advice ya for all of you in here that want to achieve anything ya, focus to the patient, focus on your patient,
And yang kedua tadi ya proof ya. Execution is the key ya, I think important. Dan itu mungkin kunci yang penting dan gimana merubah kehidupan. Tapi yang lebih penting sih sekarang kalau saya lihat sustainability ya. Dan be patient ya. Jadi saya yakin tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran kan. Mhm. Karena kesabaran dan nafas yang menentukan amat tidak sebuah kebaikan bertahan. Jadi banyak banget yang let's say dapat penghargaan akhirnya nggak lanjut programnya misalkan. Ya, atau kalau saya mau sebutnya banyak glorifikasi ya ketika orang berbuat proyek sosial atau inovasi sosial. Atau mungkin kalau nggak glorifikasi itu dia dapat over media exposure. Mhm. Yang itu menurut saya ya, akhirnya kalau nggak dikelola dengan baik, banyak akhirnya orang-orang yang dia nggak konsisten akhirnya dengan apa yang dia mulai gitu. So, impact and sustainability ya, itu jadi keyword penting menurut saya. Tantangan ketika sudah dapat achievement ya. Ya, so don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Itu mungkin Mas Gulo. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Luar biasa, menarik. Tadi Mas Gamal menyebutkan divine calling, itu mendefinisikan calling panggilan ya. Itu Iya. Mas Gamal menemukan atau mendapatkan calling? How you find Oke. calling? Ya, divine calling betul panggilan jiwa ya. Ya kalau pertama apa sih pertama ya divine calling atau passion ya. Kita nggak sabar mengerjakannya. Itu yang saya rasakan ya. Kita terus memikirkannya. Kita menikmati kelelahan gitu. Jadi selesai pagi ya bangun, selesai ibadah, olahraga kita nggak sabar memulai gitu. Itulah passion. So anything that gets your mind flying and your soul burn is your passion. Apapun yang membuat membuat pikiran kita terbang dan hati kita terbakar adalah passion kita. Dan uh, jangan pesan saya sih jangan korbankan passion karena recehan rupiah. Saya ketemu Coach Indra Safri, dia bilang belasan tahun kerja di perusahaan, kalah sama 6 tahun jadi pelatih bola. Bahkan survei kan bilang 80% orang sedang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan. 44% pasrah kan bahwa mereka tidak akan bekerja di tempat yang mereka inginkan. Hanya 13% orang yang bekerja di tempat yang mereka inginkan. Even mahasiswa pun ada survei dari ICCN ya. Mhm. 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Nah, dari situ menurut saya sih penting banget buat teman-teman tadi menemukan passion. Nah, gimana? Kalau saya sih lihatnya untuk menemukan passion atau define calling butuh keberanian, kejujuran, dan kepedulian. Ini hidup kita bukan hidup orang lain ya. Dan memang eksplorasi kuncinya. Kita coba, setelah mencoba beberapa kali kita akan menemukan mana yang paling kompatibel dengan kita ya dalam konteks mengembangkan dan melakukan apa yang bisa kita running ke depan secara efektif. Itu Mas Guru. Menarik. Makasih Mas Gamal. Dan kemudian bagaimana sih strategi seorang Mas Gamal membangun komunitas, organisasi maupun campaign? Oke, good point. Is it okay, let me tell you my last innovation ya, Mhm. yang terbaru banget yang namanya Malang Cerdas ya. Mhm. Jadi Malang Cerdas itu baru banget kami buat sekitar 4-5 bulan terakhir ya. Sederhana Mas. Jadi kami ingin bantu pelajar SMK, MA, SMA Mhm. meraih prestasi, menggapai mimpi ya. Program kita ada tiga, satu beasiswa Malang Cerdas ya. Jadi kita mencoba memfasilitasi teman-teman yang punya keterbatasan finansial untuk bisa kuliah secara gratis. Terus kedua, dan kita bersyukur ya program pertama kita udah dalam tempo 3 bulan terakhir udah memberikan 71 dari 1.000 beasiswa yang kami targetkan dalam 1 tahun ke depan. Terus yang kedua ini program yang ini yang challenging Gamal Goes to School. Jadi yang biasanya saya ngisi di perusahaan, di kampus ya atau kerja, sekarang Mhm. saya kunjungi sekolah-sekolah di pelosok di Malang Raya ya. Jadi saya datengin sekolah ada di daerah kami misalkan namanya Kasembon, Ampel Gading, Sumber Manjing Wetan itu yang jaraknya bisa 3 jam let's say ya kadang 4 jam dari tempat saya Mhm. yang saya butuh apa effort ya untuk ke sana. Dan bayangkan per hari ini alhamdulillah 128 sekolah Alhamdulillah. ini ya. Kalau orang dengar 128 mungkin biasa. Tapi buat saya dan tim itu to be honest ya itu butuh kedisiplinan yang luar biasa ya. Jadi satu hari kami kunjungi bisa 2-3 sekolah ya. Karena kalau satu hari satu sekolah aja mungkin 4 bulan nggak tercapai yang kayak yang sekarang kan. Tapi karena kami betul-betul ya, sampai saya punya satu quote favorit, Mas. Mhm.
Ini saya lahirkan ketika Agustus School ya. Mhm. Dan itu saya jadikan pegangan betul sekarang. Jadi saya tekankan sama diri saya sama tim, lebih baik saya menderita karena kedisiplinan daripada saya menderita karena kegagalan, penyesalan dan kekalahan ya. Dan value itu akhirnya mendorong ya kami betul-betul mau achieve target 500 sekolah dan 1.000 beasiswa ya yang kami targetkan. Dan di sini pun saya belajar sebetulnya. Ya bagi saya kan apapun yang saya capai tentunya dengan pertolongan Allah ya. Dan selain itu kedisiplinan itu jadi kunci yang penting. Jadi buat teman-teman yang mau achieve apapun ya, dulu ketika saya ingin dari SD ingin masuk SMP favorit di kota saya SMP 3 Malang, ingin masuk SMA 3 Malang, atau ingin ketika kuliah di kedokteran masuk tanpa tes ya, atau ketika tadi misalkan penghargaan Prince Charles terus dan berbagai negara itu. Tuh biasanya kalau ditanya apa kuncinya Dokter Gamal, saya punya banyak kekurangan dan kelemahan nih, Mas. Tapi satu hal yang saya syukuri dari karakter saya itu kalau bahasa Jawanya itu getu ya. Tapi kalau itu mungkin disiplin ya. Jadi bagi saya ya disiplin itu senjata ampuh saya sebetulnya selama ini. Jadi dan kalau saya mau lakukan sesuatu commonly dengan target yang tinggi, lalu saya punya kedisiplinan ya untuk melakukan itu saya rasakan sekali ya bisa berdampak. Ya kalau disederhanakan sekarang kedisiplinan itu jembatan lah bagi saya antara apa yang saya inginkan dengan pencapaian yang bisa kita raih. Dan tiga kunci sebenarnya. Tadi kalau ditanya untuk membangun komunitas ya. Pertama Nobel Purpose. Cita-cita mulia, cita-cita yang agung. Jadi teman-teman harus punya target yang tinggi. Iya, ketika saya buat Malang saya tanya sama tim saya, berapa sekolah yang mau kita kunjungi ya. Tim saya bilang 20 gitu. Saya bilang saya nggak mau. Kita support satu-satu sekolah begitu. Nah akhirnya tuh jadi Nobel Purpose itu begini. Target yang tinggi itu kan akhirnya membuat kita eksploitasi diri kita. Mhm. Kita eksplorasi semua sumber daya, membuat kita menggerakkan begitu diri kita potensi yang terbaik yang kita bisa. Jadi yang pertama Nobel Purpose ya, dan yang kedua clever strategi. Uh, Even kita mau mencapai sesuatu bukan cuma kita yang mau berhasil kan, bukan cuma kita yang mau mencapai hasil yang optimal begitu ya. Mhm. Dan nggak sedikit orang di luar sana yang menghalalkan segala cara gitu. Jadi clever strategi itu jadi kunci yang penting. Dan yang ketiga memang massive execution ya. Jadi you have idea, but everyone has an idea. So it's really about executing the idea and attracting other people to help you work on your idea. So Mhm. stay focused, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Nggak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody as what they are not doing. Nggak usah sibuk kritik apa yang orang lain nggak lakukan. Go for it now. Itu mungkin yang ketiga dan yang kalau boleh nambahkan satu poin itu impact and sustainability. Jadi kebanyakan sekarang saya lihat orang itu terjebak gini, high profile, low profit, low impact ya. Sibuk apa tadi mungkin membangun impresi di sosial media mereka atau mereka sibuk untuk bagaimana pada package ya dari aktivitas yang mereka lakukan. Mhm. Padahal lebih baik kita kan high profile, low profit, low profile, high profit, high impact. Jangan Mhm. kebanyakan orang high profile, low profit, low impact ya. Nah, orientasi yang itu akan membuat kita fokus pada dampak. Dan kita akan punya satu karakter, don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang kita mau selesaikan. Thank you, Mas Guru. And how about you, Mas? To be honest, really impressive with the jadi PNS ya. It's a very good ya idea dan tentu itu bisa menjadi inspirasi buat banyak teman-teman ASN di Indonesia. Kalau Mas sendiri apa yang membuat akhirnya punya konsistensi ya? Dan saya yakin jumlahnya nggak salah, nggak kalah sama Gus School saya 126, saya dengar 140. Ya, 140 is that right ya? Yes, untuk dunia Ya, kampus 140. Kalau untuk total oke. talk show udah 400 lebih, Mas. Great, great, great. Nah, how about you? Apa yang apa why-nya yang mungkin ya yang mendorong Mas akhirnya bisa ya konsisten mengembangkan dan mencapai ini. Silakan. Makasih banyak, itu good point banget. Baru kali ini saya ditanya oleh narasumber. Biasanya saya terus yang nanya narasumbernya, Mas Gamal. Pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau saya masuk ke PNS dan membuat platform jadi PNS, ingin merubah wajah birokrasi. Itu sih Mas. Jadi kebanyakan jelek di luar sana tentang PNS, tapi saya salah satunya masuk ke sini. Itu dengan apa yang saya lakukan, saya ingin menjadi pribadi yang berbeda. Jadi begitu nanti
Mereka orang bertemu dengan saya, Mas Gamal bertemu dengan saya, oh ternyata saya adalah PNS yang berbeda. Saya sendiri aja itu udah merubah salah satu persepsi orang kalau PNS itu nggak ada, semuanya itu tidak baik. Dan kemudian dengan talk show ini, Mas, itu menariknya adalah sewaktu kecil saya melihat Oprah Winfrey itu nge-talk show. Dan untuk anak kecil dari kampung ya, seperti saya, itu saya lihat, oh itu pekerjaan ya. Wawancara orang, nanya orang itu pekerjaan. Dan bisa dapat uang. Dan menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Wah, ternyata itu inspirasi gitu. Jadi menggali cerita dari orang, kita dapat inspirasi. Itu. Dan kemudian saya pengen. Jadi dari kecil sampai sebelum saya buat jadi PNS, saya pengen banget menjadi seorang host, Mas. Tapi dengan keterbatasan yang lainnya, apalagi lihat Ki Andy dan Mata Najwa. Wah, pengen banget deh punya talk show. Nah, kemudian salah satu yang disyukuri ya, alhamdulillah dari pandemi adalah saya dan tim. Jadi kami itu bisa belajar tentang Zoom dan bagaimana edit video sedikit dan mengkonekkan Zoom dengan YouTube. Disitulah kita mulai, Mas, untuk talk show. Jadi kita mulai dengan dunia kampus. Jadi kita ingin anak-anak di Indonesia itu mendapatkan informasi tentang kuliah ke luar negeri, kemudian mendapatkan kebanggaan. Bangga bahwa anak Indonesia itu bisa kuliah di Malaysia, Singapura, Australia, Oxford, Cambridge, Ivy League, Harvard, Columbia, Stanford, dan jumlahnya nggak sedikit. Banyak banget. Amerika Latin, Afrika, Middle East itu banyak banget. Dan itu yang ingin kita berikan kepada anak Indonesia secara gratis dan detail. Makanya makasih banyak untuk narasumber yang di dunia kampus itu kita minta detailnya detail sekali, Mas. Dan setelah itu ternyata nggak cukup, Mas Gamal. Jadi kita pengen Noble ya. Noble goal seperti yang Mas Gamal bilang tadi, kalau cuma di dunia kampus kayaknya enggak. Kita undang anak-anak ketua band, presiden mahasiswa, kemudian para mereka yang mendapatkan penghargaan BBC 100 Women, kemudian Frogster, Tenda 30, dan kita undang anak-anak dari luar negeri juga untuk masuk ke jadi PNS. Dan kita pengen ini menjadi salah satu platform talk show paling besar di dunia. Jadi nggak cuma Indonesia, tapi kita juga bawa orang-orang luar negeri Wow, ke congrats. dalamnya. Dan semuanya itu pembicara itu semuanya gratis semua, Mas Gamal. Karena kita juga relawan dan alhamdulillahnya kita belajar banyak tentang YouTube dan YouTube-nya sudah monetize, sudah ada uangnya dan itu yang kita berikan untuk anak-anak yang menurut kita bisa menjadi future leader dalam bentuk beasiswa jadi PNS. Gitu Mas Gamal. Keren, keren, keren. Ya, go ahead, Chief. Keep going ya. Makasih banyak Mas Gamal. Dan kemudian kalau kita lihat ya, itu dari pencapaian Mas Gamal, kita pengen tahu deh, what is the biggest risk you have ever taken? Okay, it's quite a sensitive ya question to be honest ya. Tapi karena tanya itu mungkin saya akan coba cerita. Jarang saya suka membahas soal ini ya. Karena saya even jadi salah satu idola saya itu kan mungkin kalau eh, Mas Gulu ingat waktu kita kecil ya, orang tua kita kalau di rumah kan pesannya gimana? Nah, belajar dan pintar biar kayak Pak Habibie ya. Nah, yang rajin biar kayak Pak Habibie ya kan. Jadi saya salah satu idola saya waktu kecil dulu yang Habibie banget. Dan saya bersyukur ya. Jadi eh, mungkin sekitar 7 bulan sebelum beliau meninggal dunia kan beliau undang saya ke rumahnya sama 9 anak muda lain. Mhm, Beliau sebut kami kelompok 45 namanya. Terus di situ yang Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berubah dengan sampah? Terus saya jawab kan, why? Saya jawab terus beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu nggak buta, kamu mhm. peduli pada mereka itu adalah awal dari segalanya. Dan saat itu yang Habibie cerita, I'm not a politician, I'm a technocrat, but I survive in politics. Ya. Jadi, to be honest, kalau ditanya one of the biggest risk that I take ya when I comes enjoying the political sector. Ya. It's very challenging for me and yeah, I have a lot of to be honest ya, a lot of opportunity and also challenges ya. Pada saat itu ya kan tentunya yang dulu saya dunia profesional ya dunia penuh tepuk tangan ya dengan social Ya. entrepreneur yang saya lakukan get a lot of appreciation and then I comes to the politics ya. Mhm. Uh, and you can cut this part if you think it's not good to be Yes, that's discussed good. That's good. That ya is ya right.
Yeah, that's Why that's it's like personal. why it's a big challenges ya, because uh, kita kayak punya koin yang kalau kita tukar ke situ kita nggak akan bisa kembali lagi, kalau saya boleh. Even we exit from the politics some, mungkin 10-20 tahun lagi we exit, or 5 years later ya. Tapi tetap ada satu koin yang saya sebut yang Mhm. kita masuk sana kita. Dan saya bersyukur ya, saya mencoba masuk ke new mind politik kan. Mhm. Seperti yang Mas lakukan. Selama ini kalau ASN, to be honest, is better than the political sector ya. Ini kalau apa yang dipikirkan orang kalau dengar what comes to the mind when you hear about the politics ya. Yang dipikirkan orang kan satu, politisi aja nggak percaya dengan ucapannya. Oleh karena itu mereka terkejut kalau rakyat percaya dengan apa yang dikatakan ya. Sampai Einstein tuh bilang politik lebih susah dibandingkan fisika. Bahkan ada yang bilang juga mengatakan politik itu adalah seni, eh, me- memberikan mendapatkan uang dari orang kaya lalu membagikannya kepada orang yang tidak mampu dan menjanjikan memberikan keamanan bagi keduanya. Ya, banyak sekali paradigma yang jelek. Ada juga yang bilang politisi berjanji membangun jembatan walaupun nggak ada sungai. Ya, jadi sampai di salah satu laporan ya, eh, Global Trustworthiness Index ya, itu mengatakan profesi yang paling tidak dipercaya itu adalah politisi, minus 50%. Dan yang paling dipercaya siapa, Mas Yukulo? Adalah dokter ya, plus 52% ya. Jadi saya sudah 2%. Ketika saya Oke, masuk. masih ada 2%. Iya. Dan itu sama seperti yang Mas Gulo lakukan ya. Saya mencoba menampilkan gaya berpolitik yang berbeda begitu. Bahkan saya menggagas namanya politik pemberdayaan. Jadi Mhm. begini, saya yakin dan mungkin sudah membuktikan ya, kalau bisnis bisa saya retas menjadi social entrepreneur, maka politik pun bisa saya hack ya menjadi politik pemberdayaan. Bahkan kalau saya ibaratkan ya, walaupun ini mungkin terdengar tidak enak itu, saya sedang ingin membajak politik ya, untuk memperkuat social enterprise activity melalui empowering politics ya. Sehingga saya mendorong banyak politisi-politisi muda yang sekarang tentunya ketika saya menjadi ya salah satu ketua DPP begitu, saya punya mesin, punya resources SDM begitu yang bisa saya dorong untuk menjadi seorang pejuang politik pemberdayaan. Ya itu mungkin tantangan terbesar ya, yang saya, dan saya bersyukur sebetulnya. Dulu ketika saya masuk politik, saya berpikir akan banyak begitu barrier yang muncul. Ternyata enggak. Enggak. Itu yang saya terkejut, iya enggak. Jadi sampai sekarang pun setiap bulan saya masih terima puluhan, bahkan kalau di bulan-bulan yang padat itu ratusan undangan. Saya terima untuk berbagi inspirasi ya. Baik di kampus, even di Kementerian Keuangan ya, itu sering banget saya ya di dapat apa invitation ya. Lalu di banyak BUMN, di organisasi lintas ini ya, sektor ya, lintas agama dan lain sebagainya. Dan dari sini saya juga akhirnya belajar begitu bahwa ternyata ketika kita tadi ya betul-betul menawarkan satu value proposition, ya kita akan mampu ya menghancurkan barrier-barrier yang selama ini mungkin anak muda banyak takut ke politik karena dia akan kehilangan ya Mhm. banyak opportunity mungkin. Dan saya benar-benar tuh di honest, dalam konteks pribadi ya, saya bisa membantah atau mungkin membuktikan hipotesa bahwa saya masih bisa berkarya uh, dengan optimal ya, uh, uh, walaupun ya saya sudah masuk ke dunia politik ya. Jadi itu resiko terbesar yang akhirnya saya bersyukur bisa saya kompensasi kekhawatiran terbesar saya begitu. Tapi ada ketakutan sebetulnya Mas Ian. Ada ketakutan. Iya, ada ketakutan. Jadi kalau saya masuk ke dunia politik dan saya melihat kan dari dalam dengan lebih dekat begitu, baik berbagai entitas partai dan lain sebagainya, saya tuh sering khawatir misalkan
terjebak pada misalkan beberapa karakter di politik yang menurut saya tantangan siklus 5 tahunan. Mhm, Ya, jadi biasanya politisi fight itu di beberapa bulan terakhir sebelum pemilu gitu. mhm, Setelah itu mereka let's say menikmati hidup lagi gitu kan. Dan lain sebagainya. Atau yang kedua, khawatir ketika sampai di usia yang tua gitu, masih apa misalkan punya ambisi yang besar gitu ya sehingga menggerakkan adrenalin dalam tubuh yang mungkin sudah tua renta begitu. Iya, yang akhirnya tanpa henti terus running di dunia politik ya. Atau kadang-kadang ketakutan eh, mengelola ya, atau mungkin membuktikan atau menjaga integritas, let's say ya, mhm, dalam dinamika sumber daya yang semakin kompleks ya kan, yang ada di sekitar dunia politik. Jadi dalam konteks itu banyak sebenarnya ketakutan-ketakutan bahwa saya takut suatu hari saya jijik dengan diri saya sendiri mhm, ketika saya tidak bisa misalkan ya menjaga value misalkan mindset gitu ya mhm, orientasi yang tentunya selama ini saya perjuangkan even ketika saya masuk ke dunia politik terinspirasi oleh Eyang Habibie ya dalam konteks itu ya ya itu mungkin tantangan dan tapi saya sangat yakin optimis berharap ya ide politik pemberdayaan itu semoga bisa menjadi new mind politik ya gaya baru berpolitik di Indonesia. Contoh yang paling saya sering di Indonesia partai politik atau politisi sering pakai seragam nih. Padahal kalau saya keliling ke negara-negara di Eropa, di Australia, Amerika, mereka partai politik tapi nggak pakai nggak sibuk dengan nggak punya seragam yang benar-benar ofisial selalu mereka pakai. Karena bagi mereka politik tentang ide atau gagasan begitu. Ya. Sehingga agak tabu. Misalkan kalau orang lihat saya, misalkan event di politik, tapi saya nggak terlalu sibuk begitu dengan presentasi ya. Bagi sebagian orang bisa gimana sih Dokter Gamal misalkan ya. Tapi bagi saya itu secara atau yang kedua yang ini contoh ya kemarin ketika tragedi Kanjuruhan kan saya asli Malang Mas ya tinggal di Malang. Banyak politisi dia buat ucapan bela sungkawa sambil tangannya begini sambil dia tersenyum di posternya begitu kan. You know apa yang saya bayangkan waktu melihat mereka? Saya melihat mereka membajak tragedi untuk kepentingan politik. To be honest ya, in my mind ya, mhm. sometimes it's come up to my mind ya. How come ya orang sedang susah begitu, tapi buat apa flyer ya, pasang baliho berduka dengan apa near empati let's say mungkin bagi sebagian orang begitu. Nah itu bagi saya out of atau mungkin gaya politisi yang konvensional. Mereka pasang pesan banyak billboard ya sekarang gitu kan, lalu mengucapkan apa selamat pada berbagai momen-momen yang menurut saya itu old mind begitu. Nah itu sebenarnya saya takut terjebak atau terbawa pada arus ya old mind politik ketika memang tidak menampilkan. Padahal saya yakin even di politik sekalipun orang akan support itu kalau kita baca di bukunya Start with Why itu kan ada orang tergerak karena manipulasi atau inspirasi ya. Manipulasi itu kan karena misalkan kalau di kantor reward ya begitu. Nah, kalau yang satunya itu karena inspirasi kan. Mhm. Kan itu kan dipelajari dari apa yang membuat misalkan dulu ketika Prof. Langley juga mau membuat menerbangkan pesawat padahal dia profesor di Harvard ya, dia prominent researcher di Prominent Research Institute ya. Lalu dia dapat jaminan dari War Department. Tapi dia kalah dengan bersaudara yang jaraknya hanya beberapa mil ya yang mereka dan timnya tanpa gelar, tanpa dukungan sumber daya pemerintah ya. Jawabannya kan karena why. Nah, jadi kalau ditanya backbone yang lagi saya bangun di empowering politics itu dua sebetulnya. Satu tadi politik pemberdayaan melahirkan sebuah inovasi sosial yang berdampak masif ya, ya. Sehingga uh, melahirkan inovasi sosial yang berdampak masif yang dibuat dengan niat yang suci untuk benar-benar menyelesaikan masalah gitu. Dan yang kedua adalah tadi ya kita membangkitkan why. Kenapa orang let's say mau memilih kita, mendukung kita dalam perjuangan politik yang kita running ya. Itu mungkin sedikit ketakutan ya yang saya atau resiko yang saya ambil dan ketakutan yang muncul ya dalam resiko yang saya ambil tersebut. Thank you, Mas Ya, Go. makasih Mas Silakan Gamal. Mas. Tadi itu risiko
terbesar dan kita pengen tahu nih, kegagalan terbesar satu aja yang ada pernah Mas Gamal dapatkan, lakukan. Sebetulnya sering banget kalau boleh bilang gagal ya. Let's say saya mau breakdown ya. Contoh ketika saya di kampus. Saya ingat banget, saya ikut lomba karya ilmiah di Universitas Udayana. Namanya Scientific Atmosphere. Mhm, Saya pada harapan satu di situ. Tapi karena saya kalah saat itu kan, saya nggak dapat tiga besar ya. Akhirnya itu memotivasi saya. Dan di tahun yang sama, saya dapat 12 penghargaan ilmiah dari berbagai kampus di Indonesia kan. Jadi saya ikut mulai dari di UNS Solo, mhm, Atmajaya Jakarta, mhm, SMSO itu di Unsri ya. mhm, Lalu di UNER, Brawijaya, dan berbagai kampus-kampus di Indonesia begitu. Nah, sampai alhamdulillah dapat penghargaan dari kampus saya waktu itu lulus tanpa perlu mengerjakan skripsi ya. Nah, itu contoh kegagalannya. Kedua, pernah saya ikut satu program, seleksinya panjang banget, Mas. Saya menang di Indonesia ke Thailand, di Thailand menang ke ASEAN, mhm, di ASEAN menang ke Amerika Serikat kan, masuk 20 besar di California University, menang lagi masuk 8 besar. Saat 8 besar di voting penonton di Amerika, saya dapat vote suara tertinggi. Tapi nggak dipilih juri, juri pilih yang lain. Akhirnya saya dapat namanya People Choice Award. Dapat mhm, $1.500 saat itu ya. Saya kata. Padahal kalau saya menang, saya bisa dapat puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu dolar. Tapi saat itu saya setelah kalah, saya kunjungi Google Facebook, saya kembali ke hotel, saya kerja mas. Cari peluang di sana gitu. Apa yang bisa saya opportunity. Dan karena kegagalan di sana, di tahun yang sama saya dapat dukungan dari Takeda Foundation di Jepang, Simon Steve Tumbuh Ringan-Ringan ya di Jerman, mhm, lalu dan berbagai negara lain. Even ketika when I run to politics ya, ya I felt also in several activity ya. Dan di sini sampai ada dua dua prinsip yang mungkin lahir ya, yang mungkin bisa jadi pegangan buat teman-teman ya. Jadi saya yakin success is going from failure to failure without loss of spirit. And success is not final. A failure is not fatal. Dan lebih dari itu, kalau saya gagal, saya juga tanamkan dua hal ya. Biasanya saya tanya sama diri saya, apa keberhasilan yang senilai dengan kegagalan ini yang perlu kamu raih untuk menggantikan mhm. kesedihan ya atau kekecewaan karena kegagalan yang dihadapi. Saya tanya dan saya kejar itu. Dan kedua, saya tambah takdir Allah itu lebih baik daripada cita-cita terbaik kita. Jadi what if bagaimana jika kegagalan ini adalah satu-satunya jalan yang harus saya lalui untuk mencapai titik terbaik dalam kehidupan saya. Mungkin itu keyword ya. Dan buat teman-teman yang ketika gagal dihina ya, saya kasih dua dua atau tiga boleh ya. Hal yang saya lakukan benar-benar ya. Jadi kalau prinsip yang pertama bagi saya nyinyirmu motivasiku ya, itu yang saya katakan kalau ada yang meremehkan ya atau ada yang uh, atau mungkin ketika teman-teman dihina dicaci dengan makin dengan sangat sadis, tanamkan. Belajar keraslah, bekerja keraslah sampai orang menghinamu tanya, Mas Mbak ada lowongan kerja nggak ya? Sampai kalau sudah berhasil, teman-teman bisa keliling dunia kemana-mana pakai kacamata hitam. Orang katanya, Mas Mbak, kenapa pakai kacamata hitam? Nah, kita bisa jawab ya, masa depan saya terlalu cerah, silau lihat. Ya, ya. Jadi that's how to cope ya, atau mungkin gimana kita bisa mengatasi ya kegagalan yang menurut saya sih itu rutinitas ya, yang biasa kita hadapi dari hari ke hari. Thank you, Mas Bro. Makasih Mas Gamal. Mas Gamal, mana yang paling berharga dalam karir seorang Mas Gamal? Pendidikan atau pengalaman? Just choose one. It's a good question ya, because when people ask me what should they prepare ya, I always say kompetensi ya. Terus yang kedua portfolio, yang ketiga prestasi ya, karena akan memberikan reputasi, dan yang keempat pengakuan publik. Dan kenapa pertanyaan ini bagus? Karena orang kan bisa memilih ya. Ada namanya eminen kan. Hmm. Eminen itu contains the idea of respected ya. Orang dihormati karena ilmu yang dimiliki. Ada namanya prominent ya. Jadi kalau eminen sama prominent itu dia bisa menjadi opsi buat teman-teman dalam membangun karir ke depan ya. Yang fundamental dari kedua konsep ini adalah kalau eminen misalkan dia tadi kontes dari respected itu kayak Steve Jobs, sorry dia kayak kita dokter misalkan ya, itu eminen.
atau ahli ekonomi itu eminen. Kalau prominent has the idea of being well known and important. Kayak Bill Gates, Steve Jobs ya. Mhm. Itu saya dikenal karena dia prominent. Begitu. Artinya kita bisa memilih sebetulnya menjadi seorang eminen atau menjadi prominent ya. Nah, tapi kalau saya lihat saat ini ya, tren sekarang itu adalah karya, itu adalah kartu nama terbaik yang teman-teman miliki. Iya. So, semaksimal mungkin saran saya buat teman-teman dia mungkin yang di ASN ya, buatlah karya nyata ya. Mau di bidang sosial seperti yang Mas lakukan ya, teknologi, community development, community empowerment, entrepreneur atau apapun itu, buatlah karya nyata karena di situ tempat kita mengejawantahkan kemampuan kita, tempat kita juga menempa diri kita kan dengan tugas tantangan berat sehingga kita bisa membangun juga reputasi kita karena orang akan mengukur kemampuan kita lewat karya-karya yang kita hasilkan. Itu Mas. Karena itu terakhir mungkin may I give closing statement. Yes, please. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Gulo dan teman-teman jadi PNS ya atas kesempatan sharing hari ini dan pesan saya buat anak-anak muda di Indonesia. Kalian anak muda ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Jadi selagi muda, tempa diri kita dengan tugas pekerjaan berat. Tempa terus tanpa henti. Kadang kau akan terpukul, terpuruk, telak, dan menyakitkan. Tapi berjalannya waktu kau akan menyadari bahwa semua yang kau lalui itu membuatmu matang, kokoh, tenang, tangguh, membuatmu melompat jauh lebih tinggi. Oke. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Dr. Gamal Albin Said, makasih banyak, luar biasa. Dan, um, Sekali lagi terima kasih Mas Gamal dan seluruh teman-teman. Semoga mendapatkan informasi dan inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa depan dan Indonesia yang lebih baik juga. Saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Jadi PNS lainnya. Terima kasih.